Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita belum bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja, kita bersyukur dalam ibadah ini, dalam rumah kita masing-masing pun kita percaya Tuhan selalu memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah, mari kita bersama-sama muji Tuhan dengan menyanyi dari Gunung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama. Mari kita serahkan ibadah kita masuk dalam potom dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama-sama, amin. Kami silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama kembali memuji Tuhan dari Gunung Jemaat nomor 21 tadi, baitnya yang kedua. Mari kita bersama-sama, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengaku segala dosa kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Selalu mengasihi kami, menyertai dan berkati kami. Saya boleh menikmati sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, walaupun kami bersama-sama masih ibadah dalam rumah tangga kami masing-masing, kami percaya kasih-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah puji-pujian dan doa-doa kami, sehingga ibadah yang kami lakukan sungguh-sungguh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu, dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga menyadari dalam hidup kami senantiasa penuh dengan kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Ambillah segala dosa-dosa kami, dan kami mohon Tuhan, anugerahkanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dalam kehidupan kami ke depan, kami dimampukan untuk dapat melakukan kehidupan yang terindah dan terbaik dari Tuhan. Bapa di surga, juga jika sebentar kami juga bersama-sama mau membaca kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca kebenaran firman-Mu, Bapa, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Urapan kuasa-Mu mengurapi kami, sehingga kami dapat membaca firman-Mu, kami dapat mendengarnya, memahami dan mengerti, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa surga, inilah seru doa kami. Semuanya kami serahkan dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Mari kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Kita membaca dari Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28. Yang demikian beritanya. Yakub di rumah Laban. Ayat 15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktu telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kuperbuat terhadap aku ini? Yang kau berbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu, sebagai upah asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan yang memelihara dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita mendengar petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51, baitnya yang pertama. Mari kita bersama-sama, kita masuk dalam pelayanan kebenaran firman Allah. Mari kita bersama-sama sebelum mendengar pelayanan firman Tuhan, kita bersama-sama kembali berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah surga, kami bersama-sama dalam setiap sukacita kami dalam persekutuan. Kami rindu dilengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa, sebelum kami dengarkan firman-Mu Tuhan, kami mohon urapan kuasa-Mu urapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengar. Tuntun bimbing kami supaya kami dapat membaca firman-Mu, kami dapat merenungkannya, kami dapat memahami dan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama-sama tidak terasa sudah masuk dalam minggu ke-7 sesudah Trinitas. Dalam minggu ke-7 sudah Trinitas, kita bersama-sama diperadabkan dengan firman Allah, yaitu dari Injil Matius pasal 13, ayat 31 sampai 33, ditambah Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Ditambah lagi Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52. Yang demikian beritanya. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, perumpamaan tentang pukat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpamanya biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Pasal 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu,
Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Disinilah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama minggu ini kita sudah masuk dalam minggu ke-7 sesudah Trinitas. Dan 2 minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan 2 hari yang penting, yaitu Hari Perempuan dan Hari Anak GKI. Bapak, Ibu, Saudara, dalam cerita minggu ini, kita bersama-sama diajar oleh Yesus melalui sebuah perumpamaan. Perumpamaan disampaikan Yesus yang pertama dari ayat 31 sampai 33, Yesus menjelaskan bahwa di situ ada satu perumpamaan gambaran. Yesus mengajarkan tentang kehidupan yang sederhana yang harus diawali dalam kehidupan ini. Karena Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sering dalam kehidupan manusia ingin melakukan hal-hal yang serba wah. Karena dengan melakukan hal-hal yang serba wah menjadi hebat. Tapi melalui perumpamaan tentang biji sawi dan tentang ragi yang mengamirkan adonan sebanyak 3 sukat, itu kurang lebihnya itu adalah 36 liter kalau diukur dengan ukuran liter. Seakan-akan terlalu kecil nilainya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak melihat itu. Jadi dalam perumpamaan ini Yesus untuk mengawali tentang pengajarannya tentang kerajaan surga, Yesus pun melalui dari melalui sesuatu yang sederhana. Pertama, ia melalui dengan penginjilannya atau melalui pemberitaannya, pengajarannya melalui desa yang kecil. Kemudian dari desa Galilea, Yesus mulai dari desa ke desa. Dan ia mulai juga dengan hal sederhana. Ia juga melayani dari desa ke desa dengan jalan kaki. Dan kemudian mulai memanggil muridnya, dibantu dengan 12 murid. Kalau kita bersama-sama berpikir hal itu adalah apalah artinya? Kecil sekali. Tapi bagi Yesus bukan masalah yang kecil, tapi ia melakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dari hal yang kecil, di tengah-tengah pemberitaannya, di tengah-tengah ia mengajar orang-orang yang beragama Yahudi. Akhirnya, walaupun awalnya dia tolak, lama-kelamaan banyak orang menerima dan menjadi besar sampai sekarang. Itulah gambaran Bapak, Ibu, Saudara, tentang biji sesawi. Bijinya kecil, tetapi ketika ditanam, ketika hidup mengalami pertumbuhan yang luar biasa, akan menjadi besar. Inilah gambaran hidup dalam kehidupan kita bersama-sama. Jangan pernah meremehkan hal sederhana, hal yang kecil. Kalau kita tekuni bersama-sama menjadi hal yang luar biasa, asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Jangan kita pernah hanya membayangkan hal-hal yang besar. Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang besar ketika kita hal yang kecil pun tidak kita lakukan dengan baik. Ketika kita melakukan hal yang kecil dengan baik, Tuhan juga akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita. Itulah juga yang Tuhan percayakan kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, dalam Alkitab pun juga banyak. Kita dalam Kisah Para Rasul, kita melihat Stefanus, sebelum dia menjadi rasul, dia melakukan hal yang kecil. Ia menyediakan makanan-makanan untuk para janda, para yatim. Dengan kesetiaannya, dengan ketulusannya, akhirnya dia dipercayakan menjadi seorang rasul. Dan walaupun ia harus mati, dirajam, dilempari dan batu, tapi paling tidak apa yang sudah dilakukan sungguh-sungguh memberikan hal yang berdampak luar biasa dalam kehidupan pada saat itu. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Jangan kita bersama-sama hanya melihat orang, orang bisa membuat hal-hal yang luar biasa. Kalau kita dipercayakan hal kecil, kita lakukan itu, kita cintai itu, kita kerjakan itu dalam kehidupan kita. Itu yang pertama dari perumpamaan biji sawi dan ragi tadi. Dan perumpamaan yang kedua adalah Yesus juga mengajarkan bahwa kerajaan surga itu diumpamakan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Kenapa Bapak Ibu Saudara kerajaan surga itu diumpamakan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga? Kenapa tidak berharga? Karena kehidupan Allah, kehidupan kerajaan Allah, penyelamatan Allah, pengorbanan Allah, penebusan Allah, itu adalah kasih anugerah Allah yang luar biasa. Dan yang kedua, kenapa itu dianggap harta yang paling berharga? Karena bersifat kekal abadi. Karena dalam kehidupan manusia, kadang-kadang sering manusia tidak melakukan keseimbangan dalam hidupnya. Mereka hanya sering memikirkan status sosialnya, terus kemudian kekayaannya, dan seterusnya. Itu yang sering hanya dipikirkan. Lalu kadang-kadang lupa memikirkan kehidupan rohaninya. Pada dalam kehidupan rohani ada harta mutiara yang tak ternilai harganya. Karena kerajaan surga, keselamatan hidup kekal dari Allah itu adalah bersifat kekal, dan bahkan pengorbanan Kristus itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Berarti harganya sungguh-sungguh luar biasa. Oleh sebab itu ketika orang memahami itu, mengerti itu, apalah arti harta semuanya, apalah arti kedudukan status sosial. Tetapi ketika mereka tidak memiliki kehidupan kasih keselamatan yang daripada Allah. Tapi ketika manusia merasakan itu, manusia merasakan kasih pengorbanan Allah, ada semuanya menjadi tidak berarti. Hanya kasih Tuhan yang memberikan arti. Dan itulah juga dalam kehidupan zaman raja-raja, Salomo ketika berdoa, Tuhan bertanya, apa yang kau minta? Umur panjang, harta kekayaan? Tidak Tuhan. Salomo hanya minta, saya minta hikmat daripada Allah. Dengan hikmat Allah, Allah menambahkan semuanya, termasuk kekayaan. Panjang umur diberikan kepada Salomo. Jadilah Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mari melihat hal-hal yang demikian kita pahami secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir, perumpamaan tentang pukat. Gereja dipanggil untuk melakukan tugasnya, untuk terus memberitakan Injil bagaikan seorang nelayan yang masang pukat terus untuk mencari ikan-ikan sampai akhir zaman. Dan pada akhir zaman nanti Tuhan dalam pengadilannya, Ia akan menyelamatkan setiap orang yang percaya, menyelamatkan orang yang sudah menerima Kristus Yesus. Dan Ia akan membedakan ibarat hidup kita. Ibaratkan ikan, akan dibedakan mana ikan yang baik,
diambil, ikan yang buruk dibuang. Itulah gambaran kehidupan yang akan dinyatakan Allah pada akhir nanti. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari cerita di atas ada beberapa hal penting yang dapat kita bersama-sama ambil untuk kehidupan pada masa kini. Mari kita belajar dari perumpamaan Yesus tadi. Kita belajar melakukan hal sederhana, hal yang kecil. Karena hal yang sederhana kecil akan dapat membawa pertumbuhan menuju pada hal yang besar. Paling tidak kita mencoba untuk melakukan melalui hal sederhana, melalui kehidupan keluarga kita. Ketika suami mau menolong meringankan pekerjaan istri, maka pekerjaan istri menjadi lebih ringan. Demikian sebaliknya, ketika istri dapat mengatur keuangan dengan baik, maka akan meringankan beban suaminya. Demikian juga terhadap anak, ketika anak tidak banyak menuntut terhadap orang tuanya, maka itu akan meringankan beban orang tuanya. Inilah hal sederhana yang dapat kita lakukan dan kerjakan, baik tidak dalam keluarga kita. Yang kedua, mari kita juga melihat ketika ada orang di sekitar kita, saudara kita yang sakit, mari kita bersama-sama juga, paling tidak kita mendoakan, bahkan kalau kita bisa melakukan hal lebih daripada itu, kita juga menolong, meringankan beban mereka. Sehingga apa yang kita lakukan akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, mari kita terus menjaga, memelihara harta yang berharga, yaitu kehidupan daripada Allah, keselamatan daripada Allah, kehidupan kekal daripada Allah, dan bahkan kita yang sudah diangkat jadi anak-anak Allah. Itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mari kita jaga, kita pelihara, mari kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi berkat atas kita dan kehidupan di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama jangan pernah menyia-nyiakan itu. Bahkan kita meninggalkan itu, bahkan menjual harta yang berharga itu. Tapi justru itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dasar hidup kita. Yang keempat, mari kita bersama-sama sebagai anak Tuhan, kita memiliki tugas dan panggilan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama juga seperti nelayan, terus memberitakan Injil, supaya banyak orang menjadi percaya dan banyak orang menjadi selamat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama dalam kondisi pandemi virus corona ini. Kita jangan pernah menyerah dan kita jangan berputus asa. Justru dalam situasi sekarang ini, mari kita terus berbuat. Kita terus mempercayakan segala sesuatu dalam Tuhan, sehingga kita percaya kasih Tuhan yang ajaib itu pasti akan menyertai, akan memberkati, dan apa yang kita buat akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itulah tugas dan panggilan kita. Dan akhirnya kami ucapkan selamat untuk terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, dari hal sederhana menjadi hal yang besar. Selamat melakukan kehidupan Allah dengan setia. Dan mari kita terus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk terus memberitakan Injil sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Kami senantiasa diajar dalam hidup ini mensyukuri seluruh hidup kami. Apapun bentuk anugerah Tuhan,
Apa kami diberikan kesempatan melakukan hal sederhana? Mampukah kami melakukan dengan sukacita? Janganlah pernah kami bersama-sama hanya melihat segala sesuatu yang luar biasa saja. Tapi janganlah kami mencintai tugas-tugas kami, walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana. Mampukah kami memiliki pertumbuhan yang luar biasa, sehingga dari yang kecil dan sederhana berdampak yang besar dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja, bahkan dimanapun Tuhan mempercayakan kami. Terima kasih oleh surga atas firman-Mu, dan ajarlah kami juga untuk senantiasa terus setia, menjaga memelihara kehidupan Allah, dan terus memiliki tugas untuk mewartakan berita kasih keselamatan Allah di sepanjang hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, melalui rumah tangga kami masing-masing, kami menyatukan hati dan pikiran kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan gereja-gereja Tuhan di mana tempat, secara khususnya gereja-gereja Tuhan yang ada di Resort dan Jemaat Purupudak ini. Tuhan berkati. Berkati ya Bapa seluruh pelayanan kami. Berkati seluruh program-program kerja kami. Dan biarlah melalui pelayanan kami sederhana ini, kami percaya terus akan memberikan berkat dan dampak yang luar biasa bagi jemaat-jemaat. Sehingga jemaat-jemaat terus mengalami kehidupan rohani yang luar biasa dari Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, apa menjadi permasalahan kami, Engkau juga berkati supaya kami dapat kembali melaksanakan ibadah di gereja pada waktunya. Kami percaya inilah kesabaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, supaya kami terus bersabar sampai waktunya Tuhan menentukan kembali. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama juga serahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing. Baik kami sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati. Bapa di surga, berkati juga dalam tugas dan pekerjaan kami. Rencana masa depan kami, masa depan anak-anak kami semuanya, Tuhan memberkati. Berkati setiap orang yang sudah tua, yang sudah jompo. Berkati juga janda duda, anak yatim piatu. Bapa di surga, demikian juga Tuhan dalam segala pergumulan tantangan kami. Tuhan juga hadir menolong dan mengangkat setiap pergumulan kami, sehingga kami dapat keluar dari pergumulan kami. Ya dalam surga, kami juga memohon kepadamu. Kau juga terus menyertai, memberkati dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit di rumah pun rumah sakit. Kami serahkan Tuhan di dalam Tuhan. Apapun Tuhan sakit penyakit mereka, kami serahkan Tuhan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah mentahirkan mereka dan mengembalikan mereka setiap sehat seperti sedia kala. Secara khusus bagi Bu Yaya dan seluruh keluarga Bu Yaya. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka kembali sehat seperti sedia kala. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, Engkau berkati setiap ucapan-ucapan syukur jemaat-jemaat. Tambahkan karunia, tambah karunia berkata berkat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin mengucap syukur padamu. Bapa di surga, demikian juga bangsa dan negara kami, dalam menghadapi pandemi virus corona ini, Tuhan kami serahkan dalam Tuhan. Bahkan melalui berita, ada vaksin yang akan terus diselidiki dan bahkan akan terus dimantapkan. Tuhan juga berkati proses penyelidikan, proses penelitian, sehingga sungguh-sungguh menjadi vaksin yang dapat menolong semua umat-umat Tuhan atau umat-umat manusia dari pandemi virus corona ini. Bangsa berkati bangsa negara kami, para negara kami, dan berkati segenap warga negara Indonesia ini. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya, harapan rencana kami, tugas dan pelayanan kami dan kami semua, baik hamba-hamba Tuhan dan para majelis semuanya dan seluruh jemaat Tuhan, berkati kehidupan kami, pelayan-pelayan kami selanjutnya. Inilah Bapa, seru dan doa kami, semua kami pohonkan pintakan, dengan segala kerendahan hati kami, hanya dalam tahan pengasihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan surat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Belakai pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepas kalian dari jahat. Karena Tuhan punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita. Sementara sebelum persembahan kita serahkan, kita mendengar pengantar untuk persembahan kita. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta dan hasil tanahmu. Amsal 3 ayat 9. Mari kita kembali berdoa untuk persembahan kita. Bapa, sungguh banyak berkat-Mu, sungguh banyak anugerah-Mu dalam kehidupan kami, tak terhitung banyaknya Bapa. Pada saat itu Tuhan kami bawa sebagian berkat yang sudah kami terima. Terimalah Tuhan persembahan kami dan berkatilah, agar nanti persembahan kami untuk menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Tuhan setiap berkat yang masih ada pada kami, supaya kami dapat mempergunakan yang perlu tanggung jawab. Bersama juga Tuhan kami serahkan tubuh roh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Kami serahkan Tuhan persembahan ini dengan berucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 146. PKJ nomor 146 bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan segala orang percaya dan segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita bangkit berdiri, dan setelah itu kita sambut dengan menyanyi Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita, dan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Setelah menerima berkat Tuhan, kita sambut dengan menyanyi Amin, Amin, Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.